Meskipun kita berbeda-beda tentang jumlah pasti dari pemuda-pemuda ini, tapi jangan lupa, berapapun angka yang kalian sebut, 3, yang keempatnya anjingnya, 5, yang keenamnya anjingnya, 7, yang kedelapannya anjingnya. Berapapun jumlah Ashabul Kahfi yang kita perdebatkan, ingat, di antara mereka ada seekor anjing. Mau 3 kalian sebut, ada anjing 1. Mau 5 kalian sebut, ada anjing 1. Mau 7 kalian sebut, ada anjing 1. Ada apa dengan anjing ini? Hingga dalam satu ayat Allah mengulangi 3 kali. Allah muliakan. Kurban yang kita berikan itu hanya diterima apabila hati kita itu takwa. Apabila hati kita itu bertakwa. Nah, takwa ini tidak wujud. Takwa ini tidak wujud kecuali kita menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Takwa ini tidak wujud kecuali dengan hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih itu? Hati yang tidak memiliki dendam, hati yang tidak memiliki hasad dan benci di dalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita ke jalan iman dan Islam, di mana fasilitas dunia yang kita miliki, umur panjang yang kita rasakan, itu semuanya tidak akan berfaedah. Anak-anak maupun pasangan itu semuanya tidak akan bermanfaat kecuali adanya iman di hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi keturunan, harta dan keturunan tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momen hari raya Idul Adha di antara 2 hari raya besar umat Islam yang senantiasa setiap tahun diperingati. Bukan hanya sekedar peringatan, namun itu adalah ibadah. Salat sunnah yang paling utama adalah salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Maka semestinya kita ketika menjalankan ibadah yang sangat agung ini meresapi di dalam hati betapa ternyata kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mengambil pelajaran agar hati kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging hewan kurban, wala dima'uha, dan juga darah-darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa dari diri kalian. Kadzalika sakharaha lakum, begitulah Allah menundukkannya untuk kalian, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir, agar kalian membesarkan Allah atas apa yang telah Allah beri hidayah kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Di antara hikmah agung di dalam hari raya Idul Adha ini adalah bagaimana kita memperkuat hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita memperkuat hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Karena takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan itu di antara juga adalah kepada manusia. Wa basyiril muhsinin, kita berihsan, memberikan kebaikan kepada orang-orang sekeliling kita, kepada sesama kita. Maka daripada itu, ibadah kurban yang sebentar lagi juga akan kita laksanakan, penyembelihan hewan kurban, itu takwa kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dagingnya kita bagikan kepada sesama kaum muslimin. Artinya, 2 pelajaran ini jangan sampai luput daripada kita. Jangan sampai hari-hari kita sholat 5 waktu, melakukan puasa, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita perkuat. Namun di sisi lain, hubungan sesama kita dengan keluarga ataupun tetangga itu retak dan pecah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, diangkat amalan itu pada hari Senin dan hari Kamis kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali amalan orang yang bertikai hingga mereka kemudian berdamai. Rasulullah dalam hadis ini juga mengulangi 3 kali, tidak akan diangkat hingga mereka itu berdamai. Maka kaum muslimin Allah muliakan, mari kita introspeksi diri, muhasabah. Adakah masih salah yang belum kita minta maaf? Ataukah ada orang yang minta maaf belum kita terima? Atau adakah hubungan yang belum kita damaikan, yang belum kita sambung? Maka mari dengan momen Idul Adha ini, di samping kita juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
memperbagus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita memperbagus hubungan dengan sesama kaum muslimin. Hablum minallahnya dapat dan juga hablum minan nasnya juga kita capai. Karena kalau tidak, kita khawatir kepada ancaman Nabi tadi, tidak akan diangkat amalan kita sebelum kita berdamai. Saya ingat beberapa tahun yang lalu di mimbar yang sama kami menyampaikan khutbah Idul Adha juga dengan tema bagaimana kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Bukan hanya kita menyembelih hewan kurban, tetapi juga kita menyembelih sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Dan semoga pelajaran itu menjadi ingat-ingatan bagi kita, ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini, izinkan khatib menyampaikan masih berkaitan juga dengan hewan-hewan, tetapi dari sisi yang lain. Bagaimana kita mengambil pelajaran dan teladan. Bagaimana kita mengambil pelajaran dan teladan dari hewan. Padahal kita adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam rupa yang sesempurna mungkin, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Namun daripada itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam ayatnya mengangkat tentang ciptaannya, kauniyah, langit, bumi, gunung, juga hewan-hewan di dalamnya. Diminta kepada kita agar kita mengambil pelajaran daripadanya. Baik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di antara hewan yang kita ingin ambil pelajarannya adalah anjing. Terkhususnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kahfi, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Kisah ini ma'ruf dengan kisah Ashabul Kahfi, di mana diceritakan kepada kita ada beberapa anak muda yang berdiri di atas keimanan, kemudian mereka tegak berdakwah tauhid kepada masyarakatnya, lalu kemudian penguasa pada saat itu mengejar mereka hingga mereka pun bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Namun melalui ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting kaum muslimin, di mana Allah mengatakan manusia berbeda pendapat. Apakah jumlah mereka itu 3 atau 5 atau 7? Jumlah pemudanya 3 atau 5 atau 7? Kemudian dirajihkan oleh sebagian sahabat, di antaranya adalah Ibnu Abbas, bahwasanya jumlah mereka adalah 7. Namun Allah Subhanahu wa taala, di antara yang pesan ingin kita sampaikan adalah meskipun kita berbeda-beda tentang jumlah pasti dari pemuda-pemuda ini, tapi jangan lupa, berapapun angka yang kalian sebut, 3, yang keempatnya anjingnya, 5, yang keenamnya anjingnya, 7, yang kedelapannya anjingnya. Berapapun jumlah Ashabul Kahfi yang kita perdebatkan, ingat, di antara mereka ada seekor anjing. Mau 3 kalian sebut, ada anjing 1. Mau 5 kalian sebut, ada anjing 1. Mau 7 kalian sebut, ada anjing 1. Ada apa dengan anjing ini? Hingga dalam satu ayat Allah mengulangi 3 kali penyebutannya. Meskipun kita berbeda-beda tentang jumlah Ashabul Kahfinya, tetapi jangan lupa ada anjing di antara mereka. Ada apa dengan anjing ini? Kita pernah sebutkan Quran surat Al-A'raf ayat 164 tentang sifat anjing, di mana orang yang jauh dari Al-Quran, cenderung kepada dunia, itu dimisalkan seperti anjing. Namun dalam ayat ini Allah memuliakan penyebutan anjing. Apa alasannya? Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata anjing Ashabul Kahfi ini ketika mereka sedang tidur di dalam gua selama 309 tahun lamanya, wa kalbuhum basitun. Ternyata anjingnya ini berada di pintu gua menjulurkan 2 tangannya, padahal dia tidak punya tangan. Tapi Allah menyebutkan menjulurkan kedua tangannya. Ya, artinya adalah kedua kakinya dalam pemahaman kita. Itu cuma yang digerakkan oleh anjing, mohon maaf. Seekor anjing ini yang kemudian Allah sebut 3 kali dalam surat Al-Kahfi ini, dalam ayat ini, itu ternyata perannya adalah ketika Ashabul Kahfinya sedang tidur di dalam gua,
dia di depan gua menjulurkan kedua kakinya. Itu cuma yang dia lakukan. Itu cuma yang dia lakukan. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaannya, bahkan menegaskan kepada kita, sekalipun manusia berbeda-beda tentang bagaimana jumlahnya, berapa jumlahnya, mau 3 atau 5 ataupun 7, ingat, berapapun jumlah pemuda itu, ingat ada seekor anjing di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anjing ini karena dia punya peran. Dia berusaha untuk melindungi Ashabul Kahfi, yang mana padahal kaum muslimin, kalaupun tidak ada anjing itu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat untuk melindungi hamba-hambanya, untuk melindungi tentaranya, untuk melindungi wali-walinya. Namun karena peran seekor anjing ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan. Padahal anjing itu hanyalah menjulurkan kedua kakinya. Bukan menggonggong, bukan mengejar, bukan menggigit orang kafir, bukan. Hanya berdiam diri, menjulurkan kedua kakinya di hadapan pintu gua. Namun dengan peran itu Allah muliakan penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana dengan kita? Manusia yang sudah Allah muliakan, yang Allah tinggikan derajatnya, yang Allah berikan potensi akal, potensi hati, dan potensi perasaan, yang mana kita bisa mengindera, bisa meraba, bisa memahami, dan bisa merasakan. Apa peran kita terhadap dakwah? Apa peran kita terhadap agama Allah? Apa kemudian pengorbanan kita kepada agama Allah? Idul Adha, Al-Adha, Dhahiyah, korban, Tadhiyah, pengorbanan. Kurban dari kalimat qaraba, artinya dekat. Juga kurban adalah pengorbanan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq, id qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ceritakan kepada mereka kisah dua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka berdua memberikan persembahan, pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima dari salah satunya dan ditolak, tidak diterima dari yang kedua. Maka yang kedua yang tidak diterima korbannya berkata, "Sungguh aku benar-benar akan membunuhmu." Lalu orang yang pertama yang diterima korbannya berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa." Jamaah yang semoga Allah muliakan, korban yang kita berikan itu hanya diterima apabila hati kita itu takwa, apabila hati kita itu bertakwa. Nah, takwa ini tidak wujud kecuali kita menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Takwa ini tidak wujud kecuali dengan hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih itu? Hati yang tidak memiliki dendam, hati yang tidak memiliki hasad dan benci di dalamnya. Maka konsumen yang Allah muliakan, malah kita bersihkan hati kita secara batin dan juga amalan kita secara zahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan yang kita lakukan. Kembali kepada kisah anjing Ashabul Kahfi tadi. Ini pertanyaan besar bagi kita. Pertanyaan pribadi kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah? Pertanyaan ini bukan maksudnya merendahkan kaum muslimin dan meninggikan diri kami sendiri, tidak. Sama-sama pertanyaan ini untuk kita semua. Saya pribadi dan kaum muslimin sekalian, sama-sama kita bertanya, apa peran kita kepada Islam? Ma qaddamtu lil Islam? Apa yang sudah saya berikan untuk Islam? Mari kita buka kisah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka memberikan pengorbanan, totalitas memberikan pengorbanan kepada agama Allah. Mereka berikan hartanya, mereka berikan nyawanya, mereka berikan waktunya, mereka berikan tenaganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela meninggalkan keluarganya, mereka rela meninggalkan kampung halamannya demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan,
ada satu hewan lagi yang Allah sebutkan dalam Quran surat An-Naml, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berfirman, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga apabila pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam sampai kepada lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai ma'syar semut, wahai penduduk semut, wahai semut-semut, masuklah kalian kepada rumah-rumah kalian. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak-injak kalian sementara mereka tidak merasakan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, semut bagaimana kecilnya? Bagaimana kecilnya semut? Kalau teriak pun sampai mana teriakannya? Sementara semut itu satu lembah itu puluhan ribu jumlahnya. Tapi ini berkata seekor semut, ya ayuhan namal. Apakah ucapannya akan tersampaikan kepada seluruhnya? Apakah teriakannya akan terdengar satu lembah itu? Belum tentu. Dan apakah semuanya akan dengar, akan ikut? Belum tentu. Apakah semuanya akan percaya? Belum tentu. Dan begitulah dalam Al-Quran, Allah tidak sebutkan hasilnya. Allah tidak ceritakan kemudian apakah para semut-semut itu masuk ke dalam lubangnya, kemudian mereka selamat dan sebagainya. Allah tidak menceritakan itu di kelanjutan ayat ini. Allah hanya menyebutkan bagaimana perbuatan seekor semut. Bagaimana perbuatan seekor semut ini ketika merasakan ada bahaya yang akan menghampiri kampungnya, yang akan menghampiri penduduknya, yang akan menghampiri lembahnya, dia kemudian berdiri bangkit dengan kekuatan sendirinya. Dia berkata, ya ayuhan naml udkhulu masakinakum. Dia memperingatkan kaumnya tentang bahaya yang mendekat. Padahal belum tentu suara itu terdengar kepada seluruh lembah. Belum tentu kemudian ucapan itu didengarkan oleh semua semut. Dan Allah tidak menceritakan hasil dari aksinya itu. Artinya apa, muslimin? Hikmah bagi kita. Yang penting bagi kita adalah aksi. Yang penting bagi kita berbuat. Karena kita tidak tahu perbuatan yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kata apa yang sudah kita keluarkan dari lisan kita, yang kemudian dengan kata-kata itu Allah terima dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Namun kita jangan kemudian berdiam diri. Jangan kemudian kita ini pasif, tidak melakukan apa-apa dalam dakwah, tidak melakukan apa-apa dalam pengorbanan kepada agama Allah ini. Semut, bayangkan semut. Tidak ada hisab bagi mereka, tidak ada azab bagi mereka. Namun ketika mereka berbuat sesuatu untuk kebaikan, untuk menolong orang banyak, Allah muliakan penyebutannya di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sebutkan nama surat itu surat An-Naml. Padahal kisahnya adalah kisah Nabi Sulaiman. Mari kita cek berapa ayat sih Allah sebutkan kisah semut dalam Al-Quran. Ya, dalam surat An-Naml itu satu ayat ini cuma. Selebihnya kisah Nabi Sulaiman yang paling dominan. Nabi Sulaiman raja, Nabi Sulaiman Nabi Allah, Nabi Sulaiman pasukannya dari kalangan burung, hewan-hewan, jin, manusia. Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin. Nabi Sulaiman punya istana yang mana lantainya dari kaca. Nabi Sulaiman yang agung. Nabi Sulaiman itu yang luar biasa. Tetapi ternyata yang Allah berikan nama surat itu surat An-Naml. Bukan surat Sulaiman. Surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada kita, wallahu a'lam bishawab, tentang bagaimana peran kita. Jangan mengkerdilkan peran kita. Jangan mengecilkan peran kita. Sekecil apapun, yang penting kita tulus, yang penting kita ikhlas. Kita berharap hasil terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan gara-gara kita mengharapkan hasil yang luar biasa, kita tidak pernah berbuat saat ini. Berbuatlah. Berbuatlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima perbuatan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun walaupun mungkin kita tidak bisa berbuat, mungkin pun kita tidak bisa berbicara, kita hanya bisa diam. Kita hanya bisa diam. Maka jadilah seperti ontanya Nabi Sulaiman. Jadilah seperti ontanya Nabi Sulaiman, yang mana dia ada hanya untuk menguji keimanan. Dia ada untuk pembenaran tentang risalah, bukti risalah kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Bagaimana wujud pribadi kita?
Meskipun kita tidak banyak berbuat tentang dakwah, tidak banyak ngomong tentang dakwah, tapi diri pribadi kita perbaiki. Diri pribadi kita solehkan menjadi ontanya Nabi Saleh alaihi salam. Pasif tetapi menjadi bukti kebenaran risalah. Pasif tetapi menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dibandingkan hewan, manusia lebih mulia. Allah bisa memberikan bukti kebesarannya melalui manusia, dan banyak sudah Allah lakukan dalam rentang sejarah. Namun kita ingin mengambil pelajaran sekarang dari hewan, yang mana mereka tidak ada hisab kaum muslimin, tidak ada azab kaum muslimin, tidak dicatat amalan pahala maupun dosanya kaum muslimin. Tetapi pelajaran itu bisa kita dapatkan dari manapun kalau kita ingin mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu 3 jenis hewan yang mungkin bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana peran kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim. Kita mengambil pelajaran dari hewan. Kita setiap hari melihat hewan. Kita setiap hari kemudian di sekeliling kita hidup hewan. Maka dari setiap hewan-hewan itu ambil pelajaran. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Dari onta bagaimana dia diciptakan. Dari hewan-hewan yang lain juga kita lihat bagaimana Allah memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran. Kita ambil pelajaran tadi dari anjingnya Ashabul Kahfi. Kita ambil pelajaran dari semutnya Nabi Sulaiman. Kita ambil pelajaran dari ontanya Nabi Saleh alaihi salam. Intinya kaum muslimin Allah muliakan, jangan sampai keberadaan kita, hidup kita hanyalah siklus biologis. Kita kecil kemudian besar, menikah kemudian punya anak. Lalu anak kita kemudian besar lagi, menikah lalu punya anak lagi. Mereka bekerja mencari nafkah, mereka kemudian bersosial hanya untuk menyelamatkan kehidupan duniawinya saja. Tidak ada kemudian dampaknya kepada agama Allah, tidak ada perannya kemudian kepada agama Allah. Maka sungguh kehidupan yang seperti itu kehidupan yang sia-sia. Karena kita akan dinilai dari kualitas iman kita, kita akan dinilai dari kualitas takwa kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi mal, harta, wala banun juga keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Maka daripada itu, bapak-bapak, marilah kita lihat bagaimana peran kita dalam dakwah ini. Ibu-ibu, marilah kita lihat bagaimana peran kita dalam dakwah ini. Anak muda, bagaimana peran kita dalam dakwah ini. Bapak-bapak kita, coba kita lihat kakek-kakek kita, mohon maaf, sudah mulai memutih jenggotnya, mulai memutih rambutnya, mulai keriput kulitnya. Jangan disangka mereka akan hidup selamanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Allah Maha Sayang. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala cabut satu persatu orang tua kita, namun kita dalam keadaan tidak siap mental, tidak siap kemudian bagaimana kita memperjuangkan, tidak siap kita bagaimana membela. Maka daripada itu, rapatkan barisan, kuatkan persatuan, tambah ilmu, tambah iman, tambah kekuatan. Bagaimana ada pergerakan-pergerakan yang kita lakukan, ada usaha-usaha yang kita lakukan dengan terencana, dengan strategi yang tepat. Kita ambil pelajaran dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang kemudian kita butuh diskusi dengan tokoh-tokoh yang sudah awal dalam dakwah ini, mari kita panggil mereka, kita undang mereka, atau kita yang datang kepada mereka berdiskusi tentang bagaimana caranya berdakwah, tentang bagaimana mengembangkan kampung kita ini, tentang bagaimana meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kampung kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga kampung kita dari segala mara bahaya, dari semua makar dan tipuan musuh-musuh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan bapak-bapak kampung ini, ibu-ibu kampung ini, anak mudanya, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk hati kita dan kesehatan untuk jasmani kita. Semoga kita senantiasa kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat dalam rangka mencari rizki yang halal, dan kuat dalam rangka membangun hubungan sosial kemasyarakatan, sehingga orang pun ketika melihat kita menjadikan contoh bagi mereka, teladan bagi mereka. Ternyata itulah hikmahnya. Kaum muslimin Allah muliakan, sebagai penutup saya berikan sedikit saja tentang gencatan senjata yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang kafir Quraisy. Ketika itu beberapa sahabat tidak setuju tentang gencatan senjata. Kalau tidak salah ya, Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian damai Hudaybiyah. Sekarang sebagian sahabat memandang kalau kita gencatan senjata itu lemah, padahal kita kuat. Kita juga punya senjata, kita punya pasukan, kita punya kekuatan. Ayo kita serang mereka, kita kalahkan mereka. Tapi Nabi SAW melihat kepada jarak pandang yang sangat jauh sekali. Di antaranya adalah ketika kita masa-masa damai, tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan,
umat Islam punya waktu, punya kesempatan untuk mengamalkan Islam secara menyeluruh. Dan punya waktu juga untuk menampakkan kepada dunia, inilah Islam. Inilah Islam. Nah, bagaimana juga peran kita hari ini dalam masa-masa damai seperti ini? Tidak ada pertikaian, tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan. Kita nampakkan bagaimana Islam. Dan itu tentunya tidak bisa kita lakukan kecuali dengan belajar serius, berlatih, beramal. Yang belum bisa tahsin, kita belajar tahsin. Yang belum mengerti fardu ain, kita belajar fardu ain. Sini alhamdulillah kita punya ustadz, kita belajar darinya. Kita serius, kita hafal dalil-dalilnya, kita coba amalkan. Apa yang kita tidak mengerti, tidak kita fahami, kita bertanya. Serius, kita kemudian meningkatkan tingkat ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.